boros buat bermainan, gimana ya? Kak, minta uang dong. Ah, gak boleh. Pelit banget sih, Kak. Kakak bukan pelit, kamu yang boros. Kan itu buat mainan aku, Kak. Itu bagus banget. Tapi kan kamu kan udah punya permainan banyak. Kakak lagian sisanya juga masih banyak sih. Tapi kan uang kakak kan buat saudaraku sama infak di masjid. Infaknya kan bisa buat aku. Enak aja. Iya, kakak pelit. Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Luqman rahimakumullah, di mana saja berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan berkat curahan rahmatnya, hidayahnya, inayahnya, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama hadir dalam program Nasihat Luqman yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam semoga selalu dan selamanya tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang setia dan istiqomah terhadap ajaran dan sunnahnya sampai yaumil qiyamah. Sahabat Luqman rahimakumullah, salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang yang bertakwa itu adalah dia mau dan gemar untuk mengeluarkan, berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Fenomena dalam kehidupan masyarakat kita, terkadang kita bisa melihat, ikhwah, sahabat Luqman, terkadang manusia sangat mudah untuk mengeluarkan koceknya, mengeluarkan uangnya untuk memenuhi hajat kebutuhan hiburan dalam kehidupannya. Tetapi kita lihat juga, terkadang manusia terasa berat dan sulit untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Benar apa kata yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuffatul jannatu bil makarih wa khuffatun naru bisahawat. Jalan, ternyata jalan yang ke surga itu terasa berat dan susah payah, dan jalan untuk masuk ke dalam neraka itu kok rasa-rasanya gampang dan mudah. Kalau diibaratkan sebagai satu jalan, orang yang mengeluarkan infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ini bagaikan jalan yang menanjak, penuh onak dan duri, akan tetapi akhir dari perjalanan dilipat gandakan hartanya oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, bahkan dimasukkan ia ke dalam surganya Allah. Tetapi orang yang mengeluarkan hartanya untuk memenuhi hajat hiburannya, ini diibaratkan satu jalan yang menurun, penuh onak dan duri, tidak ada, bahkan kanan kirinya bertabur bunga, semerbak, harum. Ini bagaikan mudah sekali untuk mengeluarkannya, tetapi akhir dari perjalanan itu adalah kesengsaraan yang abadi, masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kita saksikan bagaimana adegan Putri Kak Ardel yang memberikan ibrah dan pelajaran kepada kita untuk kita selalu gemar mengeluarkan harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berat dan tidak sulit untuk berinfak. Sama-sama kita saksikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kakak pelit. Putri, Apa sih? kamu jangan lari dong. Kok aku kan mau nonton Fardi, kenapa nggak dikasih duit? Kan uang kakak kan buat infak sama sedekah di masjid. Ya kan aku bisa dikasih dikit juga, nggak apa-apa Kak. Mau banget. Ya, masalah. Enggak. Emang borosnya minta ampun. Biar aja, itu kan buat kepentingan Putri. Kan jadi
ada orang kan nggak boleh bolos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini lagi apa nih? Ini marah-marah. Ribut-ribut aja nih. Mama nggak mau Habis. kasih duit ke Putri. Emang mau kemana putrinya? Putri mau nonton 4D. Kan uang kakak kan buat sedekah sama infak di masjid Wow, nih. subhanallah. Kak Putri Masya mau Allah. nonton? 4D. Fordis. Oh, Fordis itu 4 dimensi nih. Iya betul Oh. Abi. Ini nih contoh nih kakaknya. Kak Ardel. Kalau punya uang dikeluarkan infak di jalan Allah, ya. Kalau ini malah buat beli mainan, Bi. Iya, jangan terus-terusan beli mainan. Tadi kan udah main. Kalau buat beli mainan terus kepingin aja, ya. Gampang aja ngeluarin uangnya. Tapi kalau buat sodako, kayaknya susah banget. Ya Kak Ardel ya. Ini Kak Ardel sudah nyontoin nih ke Kak Putri nih. Alhamdulillah, ya. Sedikit-sedikit, tapi tetap dia berinfak di jalan Allah. Walaupun sedikit, itu tetap dan dicintai oleh Allah. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang dilakukan terus-menerus walaupun cuma sedikit. Kak Ardel infak setiap hari misalnya 1.000 rupiah, 1.000 tiap hari tuh terus-terusan. Itu lebih dicintai Allah ketimbang infaknya sekarang 1 juta. Tapi 10 tahun nggak infak-infak, ya. 10 tahun ke depan baru infak lagi. Nah, itu nggak disukai sama Allah. Sedikit, kalau terus-terusan, tetap aja. Kak Putri misalnya, sanggupnya berapa infaknya? 1 hari 1.000. Itu diinfakin 1.000, dikasih. Teman 1.000. Atau kalau misalnya nggak seneng, ke teman malu ngasih infak 1.000, ke keropak masjid tuh, 1.000 rupiah. 1.000 rupiah dikasih, ya. Tapi jangan hitung-hitungan, 1.000 terus. Begitu punya rezeki banyak karena udah janji 1.000, tetap dikasih 1.000 juga. Nggak bisa begitu, ya. Ya. Dulu ada nih cerita. Orang yang hitung-hitungan infak. Pokoknya setiap hari itu nginfakin harus 1.000 rupiah, nggak boleh lebih. 1 hari infak Jumat, setiap hari Jumat infak dia 1.000. Jumat depannya infak lagi 1.000, ya. Jumat depannya lagi, infak lagi 1.000. Nah, infakin tuh tiap hari. Ada 1 hari, ceritanya dia Jumatan itu ngantuk. Habis kerja keras, kemudian sholat Jumat, ngantuk. Begitu dia keropak masjid lewat tuh, dia ambil tuh uang di dompet. Karena ngantuk, salah ambil. Nggak taunya yang 100 ribuan. 100 ribu, 100 ribu tuh. Kemudian dia pikir ya sampai rumah, istrinya minta uang buat belanja masak. Bi, sudah dari kemarin Umi nggak dikasih uang belanja, sekarang tolong dikasih dong. Dicariin sama dia tuh, mana uang 100 ribuan nggak ketemu. Ternyata ingat salah masukin. Akhirnya dia sholat hajat kepada Allah. Begitu sholat dia bilang, ya Allah, saya kan udah janji tiap Jumat infaknya 1.000, ya. Tapi kemarin saya keceplosan ngasih uang 100 ribu, makanya untuk 1 tahun ke depan saya nggak infak lagi ya Allah, kata dia gitu. Udah dirapel. Nah, ini hitung-hitungan infaknya. Karena itu kalau punya rezeki banyak, infak yang banyak. Punya rezeki sedikit, infak dengan sedikitnya itu. Kalau Ya. begitu berarti jatuhnya nggak ikhlas ya, Bi? Oh, ikhlas kalau hitung-hitungan gitu, ya. Ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan apa-apa, pamrih, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh minta dianggap atau dipuji oleh orang. Dipuji nih, kepingin dipuji, biar Kak Ardel nanti ini disebut orang dermawan, itu nggak boleh. Bahkan kata Nabi Muhammad, kalau kita infak itu tangan kanan memberi, tangan kiri usahakan nggak tahu, ya. Tapi bukan berarti kita waktu infak harus begini, ya. Enggak, tetapi ini satu gambaran dari Nabi Muhammad, kalau kita berinfak usahakan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena pujian manusia. Ya. Bi, infak itu apa sih, Bi? Infak. Nanya infak, ya. Infak itu adalah secara bahasa Arab. Infak itu adalah sesuatu yang dikeluarkan, sesuatu yang dibelanjakan. Itu namanya infak, ya. Misalnya Abi mengeluarkan hartanya buat masak, Umi ngasih, ya. Kemudian buat sekolah, nah itu infak tuh. Infak mengeluarkan hartanya. Bahkan beli rokok infak, dia mengeluarkan hartanya. Main judi, infak. Beli minum-minuman keras, infak. Tetapi infaknya bukan di jalan Allah. Namanya infak fisabili setan. Infak di jalan setan, ya. Tapi kalau kayak nonton 4D gitu boleh kan ya, Bi? Ya boleh, tapi bukan satu kewajiban, ya. Bukan satu kewajiban, tapi boleh untuk hiburan.
hiburan ya. Kalau misalnya kita nonton 4D itu mengeluarkannya sampai puluhan ribu, 50.000, infak harus lebih dari itu. Karena 4D itu habis ditonton udah selesai sampai di situ. Tapi kalau infak terus sampai di alam barzah, di kuburannya jadi terang, enak, senang ya. Kemudian masuk ke alam akhirat, masuk surga, itu gara-gara infak yang dikeluarkan. Jadi infak, orang semua bisa berinfak, bisa mengeluarkan hartanya, nonton bioskop infak, beli rokok infak, tapi infaknya mengeluarkan hartanya bukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi, kalau sedekah itu apa, Bi? Nah, ini biar tahu nih Kak Ardel ya. Kalau infak tadi sesuatu yang dikeluarkan, sesuatu yang dibelanjakan ya. Belanja apa saja bisa jadi infak namanya. Kemudian kalau sodako, sodako itu asal kata dari sodako. Sodako, sidik artinya benar. Sodako artinya yang membenarkan. Apa yang dibenarkan? Janji Allah. Apa yang dibenarkan? Perintah Allah. Kata Allah, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bagaimana nih umpamanya? Bagikan satu benih tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai tumbuh 100 buah. Satu dibalas jadi 700. Nah, janji Allah ini dibenarkan oleh dia. Akhirnya dia keluarkan hartanya di jalan Allah. Itu namanya sedekah. Ya. Semua orang bisa berinfak. Bisa infak beli rokok, bisa infak beli minuman keras, bisa infak masuk bioskop, ya. Kemudian bisa infak untuk bantu masjid, bisa infak untuk bantu anak-anak yatim, bisa infak untuk menghidupkan anak istrinya. Nah, itu infak-infak yang tadi yang habis sebutin nggak benar yang pertama, yang berikutnya benar. Ini yang namanya sedekah. Apabila dia keluarkan di jalan Allah untuk membantu fakir miskin, membantu agama Allah, itu yang namanya sedekah. Itu bedanya. Semua orang bisa ngeluarin hartanya, tapi tidak semua orang bisa bersedekah, membenarkan apa yang Allah janjikan kepada manusia. Itu. Bi, apa sih bedanya infak dan sedekah? Nah, bedanya infak dengan sedekah tadi Abi sudah sampaikan ya. Kalau infak itu segala macam harta yang kita keluarkan itu namanya infak. Baik infak itu benar ataupun infak itu yang salah. Infak misalnya mengeluarkan duitnya buat main judi itu infak. Tapi infak di jalan setan, ya. Kemudian dia mengeluarkan hartanya bantu anak-anak yatim itu infak. Tapi infaknya fisabilillah di jalan Allah namanya sedekah. Hampir sama, Bi. Sama. Harus rajin sedekahnya, ya. Insya Allah. Bi, ya. siapa aja sih, Bi, yang harus bersedekah, Bi? Semua orang-orang yang punya harta, ya. Sedekah itu semuanya, umat Islam semuanya diseru oleh Allah untuk mengeluarkan sedekah. Bahkan dalam hal yang terkecil itu namanya sedekah, ya. Ini kata Nabi Muhammad, di tubuh manusia ini ada ratusan sendi, bahkan ribuan. Sendi-sendi nih tulang bisa bergerak nih, ya. Ada sendinya. Dan setiap sendi itu harus disedekahkan. Tetapi kata Nabi Muhammad, tasbih sedekah, tahlil sedekah, kemudian takbir sedekah, ini dari sendi-sendi kita. Dan 2 rakaat salat duha cukuplah untuk sedekah dari seluruh sendi-sendi kita. Bahkan yang terkecil nih, senyum. Kak Ardel nih, senyum. Nah, itu sedekah tuh. At-tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Tersenyum terhadap wajah saudaramu tuh itu adalah sedekah. Ada tukang ngamen datang ya, nyanyi. Nyanyi tuh. Oh, nyanyi. Kak Ardel keluar. Kasih senyum aja. Ya. Masa kasih duit, kasih senyum. Mewakili uang ya, Bi ya. Kata pengamennya, gua nggak butuh senyum lo. Duit dong bayar, ya. Nah, itu dalam batas yang terkecil itu semuanya sedekah. Tetapi kalau punya harta, sedekahkan dong dengan hartanya. Punya pangkat jabatan kedudukan, sedekah dong dengan pangkat jabatan kedudukannya. Jadi itu semuanya umat Islam diserukan oleh Allah untuk mengeluarkan sedekah, ya. Itu. Bi, kenapa sih masih banyak orang yang beragu-ragu untuk berinfak dan bersedekah? Oh,
Karena itu dia tidak yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sedekah itu kan namanya tadi membenarkan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah. Kenapa kok dia kagak mau sedekah? Karena tidak yakin akan janji Allah. Kalau harta yang kita keluarkan di jalan Allah, Allah akan ganti, bahkan dilipat gandakan oleh Allah, dia tidak yakin. Jadi kita harus yakin ya. Harus yakin, bahkan dulu ada zaman dulu namanya korun. Korun, hartanya banyak. Bahkan kunci-kunci gudang hartanya itu dibawa oleh satu keledai itu, oleh korun. Tapi di saat dipinta untuk mengeluarkan sedekahnya, padahal hartanya banyak berlimpah, dipinta nih sama orang-orang yang ada di sekitarnya, tolong dikeluarkan infaknya, zakatnya. Apa kata korun? Hartaku adalah usahaku, tidak ada urusannya dengan Tuhan. Ya, dianggap tuh harta adalah hasil usahanya sendiri, nggak ada urusannya dengan Tuhannya. Akhirnya korun ditenggelamkan oleh Allah dalam gempa bumi dahsyat. Hartanya habis masuk ke dalam tanah. Makanya sekarang kalau orang lagi macul, kemudian nemu harta, namanya harta apa? Karun. Harta karun. Padahal namanya harta korun. Dulu namanya korun. Gitu. Ya. Zakat dong, infak dong di jalan Allah. Jangan pelit. Jadi orang, kalau orang pelit jauh tuh dari orang. Jadi kita harus bersedekah dan berinfak ya, Bu. Sedekah dan berinfak, apapun dengan apa yang kita miliki, kemudian kita sedekahkan. Sedikit, kalau terus menerus dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ada lagi. Sedekah itu kalau kita keluarkan, ya sedekah itu ngomong kepada kita yang bersedekah tuh. Harta, misalnya Ardel sedekah 100.000. Nah, 100.000 tuh uang ngomong tuh sama ke Ardel, cuma ke Ardel nggak dengar. Apa katanya? Katanya dulu kuntu, ya. Dulu itu aku fanian. Dulu aku ini adalah sesuatu yang bakal musnah. 100.000 dibeliin bakso habis tuh, ya. Kemudian jadi kotoran, paginya dibuang. Tetapi tatkala disedekahkan, Pak abqaitani, kemudian jadi kekal. Uang yang 100.000 tuh yang tadinya hancur, lebur, jadi kotoran, begitu disedekahkan, akhirnya jadi kekal sampai ngikutin Kak Ardel. Nanti di alam barzah ngikutin. Saat sendirian di alam kubur, ini jadi temen nih sedekah kita. Kemudian nanti saat menjembat di sirat, ini pun jadi teman sedekahnya. Bahkan nanti jadi teman masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian kuntu qalilatan, ya, kuntu qalilatan. Dulu aku sedikit, pakas sartani, sekarang jadi banyak. 100.000 disedekahkan. Ganjaran pahalanya jadi banyak, berlipat ganda di sisi Allah. Jadi orang-orang yang bakhil, yang pelit, itu nggak percaya sama yang kayak begitu, sehingga dia nggak mau ngeluarin sedekahnya. Dikumpulin hartanya, ya, dikumpulin tuh, kemudian dihitung-hitung, dia tidak mau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Bi, gimana sih Bi supaya kita bisa bersedekah dengan ikhlas, Bi? Oh gitu ya. Agar kita bersedekah dengan ikhlas itu caranya pertama, ya, usahakan Kak Ardel itu merasa diawasi terus oleh Allah. Namanya sifat muraqabah. Kemana aja Kak Ardel pergi, Allah pasti ngawasin. Dan setiap beramal itu tujuannya untuk apa? Untuk Allah. Bukan buat siapa-siapa. Ada orang, nggak ada orang. Orang yang ikhlas itu sama amalnya. Ada orang ngasih infak 10.000, nggak ada orang tetap 10.000. Ya. Jadi yang diharapkan itu adalah ridho Allah, pandangan Allah, pengawasan Allah. Jadi agar hati itu tetap ikhlas dan kala bersedekah. Nah, ingat, kita sedekah itu bukan buat siapa dan untuk apa, kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Gitu. Kemudian yang kedua, kita sadari setiap yang kita infakkan itu harta akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dilipat gandakan bahkan. Dan orang yang berinfak itu ini terkikis dari sifat bakhil, bin koret, bin medit, bin kikir, bin buntut kasiran, bin pantat kutilang. Itu dihilangin tuh karena dia bersedekah itu nggak ada, ya. Jadi biar ikhlas. Orang kalau udah ikhlas, hidupnya kagak capek. Kalau sedekah, kita bersedekah kan dibalasnya juga bisa waktu di dunia ya, Bi ya. Dunia juga sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali lipatkan. Nah, bahkan kalau ada yang merasa sakit, ya. Sakit nih Kak Ardel, berobat ke sono ke sini, tapi jangan lupa sedekah.
berobat ke dokter silakan, berdoa kepada Allah dan bersodakoh. Karena dengan sodakoh pun dapat menghilangkan penyakit. Kata Nabi Muhammad, dawu mardokum bis sodakoh. Obati penyakitmu dengan bersodakoh. Ada dulu teman Abi, dia berobat udah kemana-mana, ya, cari dokter kesana kesini, tapi penyakitnya belum sembuh juga. Akhirnya ada yang menyarankan tuh Pak Kiai, tolong anak-anak yatim dikumpulkan yang ada di sekitar kamu tinggal, kemudian sodakoh tuh kasih. Akhirnya alhamdulillah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Allah pun dapat menyembuhkan penyakit seseorang dengan ia gemar bersodakoh. Insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatat ambata sab'a sanabil fi kulli sumbulati mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagaikan satu benih. Satu benih lahir 7 cabang, masing-masing cabang melahirkan 100 buah. Bahkan digambarkan oleh Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan setiap apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.